Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijan nasa biha minadh dhulumati ilan nur wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para hadirin jamaah Jumat pada umumnya agar senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya ketakwaanlah yang dapat menjamin ketentraman hidup kita selama di dunia ini. Keimanan dan ketakwaan pula yang menjadikan kita merasa layak berharap rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Maka marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah agar jalan hidup kita senantiasa diberkahi dan diridhoi olehnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, tentu jalan hidup kita menjadi lebih mudah, lebih nyaman dan lebih teratur dan berkesinambungan. Dalam bermasyarakat tentu kita menginginkan keteraturan dan kesinambungan dalam berbagai bentuk kebaikan. Maka salah satu di antara bentuk-bentuk kesinambungan dalam kebaikan dan ketakwaan adalah tumbuhnya generasi-generasi penerus perjuangan dan dakwah Islamiyah. Maka dengan demikian tentu kita menginginkan turut berperan serta dalam melanjutkan estafet perjuangan Islam ini dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak kita, anak-anak muslim yang cerdas, berkarakter dan soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya, kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya orang tualah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan menjadikan seorang anak sebagai pribadi yang soleh atau sebaliknya. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Hadirin rahimakumullah, seorang pemimpin pemerintahan adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang anggota keluarganya. Istri adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang rumah tangga suaminya serta anak-anaknya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang harta benda majikannya. Ingatlah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhir hayatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, anak merupakan harapan setiap orang tua dalam kehidupan rumah tangga mereka. Anak adalah kebanggaan dan dambaan. Namun terkadang anak juga dapat menjadi cobaan yang sangat berat bagi kedua orang tuanya. Karenanya setiap orang tua harus mendidik anak-anak mereka sesuai tuntunan agama Islam. Anak-anak yang dididik dengan tuntunan Islam diharapkan menjadi anak-anak yang soleh, berbakti dan berguna bagi bangsa, negara, masyarakat dan agamanya tentunya. Tentu saja orang tuanya adalah mereka yang pertama kali memetik buah dari kesalehan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di surah As-Saffat ayat 100 Allah juga berfirman, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dua ayat ini hadirin meneguhkan kepada kita bahwa selayaknya seorang pribadi muslim yang beriman, tentu kita berharap untuk dikaruniai buah hati yang dapat dibanggakan, soleh dan solihah, berbakti dan berguna bagi sesamanya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwa segala anugerah yang berupa keturunan dan segala milik kebendaan serta yang lainnya adalah hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak boleh menyalahkan siapapun jika barangkali kita belum dikaruniai keturunan, karena Allah lah yang telah menentukan setiap kelahiran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberi anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberi anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki pula. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selayaknya kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita sekalian melalui keturunan-keturunan yang soleh dan solihah di tengah masyarakat kita, agar keturunan-keturunan tersebut dapat melanjutkan estafet dakwah Islam di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin kompleks ini. Namun berdoa saja tidaklah cukup tentu. Kita harus mengupayakan sekuat tenaga agar dapat mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang dapat diandalkan oleh zamannya. Kita harus memperhatikan pendidikan mereka, berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan positif kejiwaan mereka. Sebagai orang tua, kita juga harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita yang menjadi faktor penentu dalam perkembangan sosial mereka. Kita harus mengajarkan kesederhanaan dalam keseharian mereka, karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan bahwa meski hidup dalam kondisi yang sederhana, tapi kebahagiaan selalu beliau rasakan. Maka demikianlah mestinya kita menciptakan lingkungan sosial dan keluarga bagi anak-anak harapan generasi Islam tersebut. Hadirin rahimakumullah, di samping itu hal lain yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak-anak adalah memberikan rizki yang halal selama pertumbuhan mereka. Karena rizki yang halal dapat mempermudah mereka menjalani kesalehan dan ketakwaan. Sementara jika kita kurang hati-hati dalam memberikan mereka asupan energi dan suplai pertumbuhan maupun pendidikan dari rezeki yang halal, maka sama saja dengan menginginkan mereka menjadi lahan empuk bagi tumbuhnya kemungkaran dalam diri anak-anak kita sendiri. Rezeki yang halal akan mempermudah mereka menerima hidayah dan keberkahan dalam menjalani proses pertumbuhan dan pendidikannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengenalkan jalan dakwah kepada generasi Islam sedini mungkin,
dengan penuh kebijakan dan keteladanan yang mulia. Bukan zamannya lagi jika kita hanya mendidik tanpa memperhatikan perkembangan psikologi mereka. Bukan zamannya lagi jika kita hanya mengandalkan kekerasan dalam mendidik anak kita. Memang benar bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk memukul anak-anak kita jika mereka lalai mengerjakan sholat. Namun bukan berarti dengan demikian kita dapat memukul mereka dengan seenaknya saja. Karena anak-anak senantiasa membutuhkan kasih sayang yang dapat mereka cerna dan mereka sadari. Anak-anak ingin mengerti bahwa orang tua mereka menyayangi mereka, sehingga mereka dapat membalas kasih sayang tersebut dengan kesungguhan belajar dan berusaha menjadi baik bagi lingkungan dan masyarakatnya. Artinya anak-anak akan merasa memiliki tanggung jawab menjadi soleh dan solihah jika mereka juga mengerti bahwa kedua orang tuanya mencontohkannya kesolehan dan keteladanan yang baik terhadapnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hal terpenting terakhir yang ingin saya sampaikan di sini kepada kita semuanya bahwa tentang bekal paling utama kepada generasi muda kita, yakni pendidikan, keteladanan dan ketakwaan. Saya nyatakan kita harus memberikan bekal ketakwaan yang cukup kepada mereka. Apapun profesi yang menjadi pilihan mereka kelak, karena tanpa ketakwaan mustahil mereka dapat menjadi generasi muslim yang dapat diandalkan dan ditunggu peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.